Jadi sebenarnya kita bisa gamang ini di dalam menghadapi ini ya. Kalau misalnya ini menjadi terwujud suatu sengketa yang harus diputus, mudah-mudahanlah bahwa dalil daripada Pak Rismon ini sama si Roy Suryo dan Ibu Tifa itu tidak benar, karena kalau benar berat sekali. Jadi kesepakatan yang harus dicapai secara voluntarily, maukah misalnya pihak menerima bahwa inilah ijazah itu kan, tetapi tentang bahwa itu bagaimana nanti hasilnya itu persoalan lain. Tetapi tidak bisa mensepakati bahwa tidak boleh dipersoalkan itu asli atau tidak, karena itulah inti, core problemnya kan. Terakhir Presiden Jokowi atau mantan presiden mengatakan saya tidak bisa dipaksa. Dan mereka TPUA tidak punya kewenangan. Kalau pengadilan memanggil saya, kalau proses hukum baru saya akan berikan. Pertanyaannya adalah dua. Bagaimana kalau hukum kemudian mengatakan kami tidak berwenang? Dan yang kedua dikaitkan dengan ada yang mengatakan seperti Munarman, the right to know. Bahwa ini adalah hak azazi manusia kita untuk mengetahui, walaupun dia mantan presiden, tetapi kan ijazah itu digunakan untuk jabatan publik yang sudah dia lalui. Silakan Pak Mahfud. Ya, saya kira tadi saya mulai yang dari terakhir ini. The right to know itulah salah satu landasannya sebenarnya, yang juga untuk melihat apakah ada kesalahan di dalam menentukan dia, memilih dia, tetapi karena adanya keterangan atau data-data yang tidak diketahui publik pada awalnya itu. Oleh karena itu kalau ada sebenarnya seperti itu adalah pengeliruan yang terjadi, yang mungkin kalau kita lihat itu sebenarnya kalau di syarat-syarat seorang calon, apakah itu presiden, wali kota, DPR, pasal 169 itu, tentu syarat-syarat itu semua termasuk adalah ijazah kan. Nah kalau itu dilampaui atau tidak benar, tentu itu suatu masalah. Tetapi sebelum itu barangkali di mana kita melihat ini bahwa seorang ketika presiden, beberapa proses perkara yang diajukan ini sebenarnya pada waktu presiden masih menduduki jabatan sebagai presiden. Tentu saja dalam sistem presidensi seperti kita yang mengakui masa jabatan itu sebenarnya secara penuh 5 tahun dijamin, dan itu adalah suatu jaminan bahwa seorang presiden bisa melaksanakan tugasnya secara penuh tanpa satu gangguan apapun. Oleh karena itu meskipun tidak disebutkan bahwa dia memiliki suatu kekebalan tertentu, sebenarnya seorang presiden dalam masa jabatan itu tidak boleh diganggu gugat apakah itu masalah pidana atau perdata, kecuali menurut pasal 7A bahwa dia boleh diimpeach karena melakukan apakah itu korupsi, pengkhianatan, tindak pidana lain, kemudian ada faktor-faktor yang menyebabkan dia tidak layak lagi sebagai presiden, dan itu tentu harus melalui dulu suatu proses impeachment di DPR untuk mengetahui data-data itu, dan kemudian mekanismenya di DPR kan sangat berat itu. Kalau sudah ada angket atau interpelasi dan lain sebagainya, semacam penyidikan dan penyidikan kalau di kepolisian ada kesimpulan dengan bukti-bukti, dia masih masuk lagi arena politik kan, bahwa keputusan harus ada dari DPR yang mencapai quorum 2/3 dari 2/3 anggota yang hadir. Ini tentu adalah suatu hal yang sulit. Lain seperti di Korea sekarang, di mana presidennya boleh diimpeach dengan satu tahap saja, kemudian DPR menyetujui. Tentu karena memang di sana tradisi demokrasi itu sudah sangat kuat, sehingga bisa kemudian seorang presiden itu dinyatakan diduga melakukan suatu pengkhianatan itu atau yang lain-lain itu, kemudian dia diajukan ke MK tetapi langsung diberhentikan sebagai presiden dulu dan dipenjara. Nah ini yang barangkali di kita, kalau misalnya sudah ada tadi persidangan di pengadilan negeri,
kalau seorang presiden yang masih menjabat, bahkan tidak menjabat pun, diajukan ke dalam suatu proses perdata ya, atau tun, bahkan pidana pun, kalau misalnya dari sudut pengaduan, laporan dan lain sebagainya, maka independensi lembaga-lembaga ini, terutama peradilan, Anda sudah tahulah kan bagaimana mereka sepertinya kalau dalam posisi terakhir kayaknya sudah benteng terakhir itu sudah rapuh betul, hancur lebur kan. Karena itu Zarub Rikar. mulai dari yang lalu-lalu lah kan. Tetapi tidak ada penanganan apapun tentang itu yang sangat menyentuh persoalan pokok, kecuali suatu ya ditangkap. Kalau dia sudah ditangkap ya sudahlah. Pak Maru, saya menarik ini ya apa yang disampaikan Pak Maru. Saya tangkap poinnya dan mudah-mudahan sobat era sekalian juga menangkap poinnya. Jadi dalam presidensial system ini ya jangan diganggu. Dia fixed term 5 tahun kecuali impeachment. Tapi bisa nggak sebenarnya kalau misalnya upaya perdata perbuatan melawan hukum tadi hanya sekedar membuktikan ijazahnya asli atau palsu, asli atau palsu, ya kan? Dan itu nanti putusan pengadilan dibawa ke ranah politik, disampaikan kepada DPR untuk kemudian melalui mekanisme tata negaranya. Saya kira sangat bisa. Ya, tetapi kenapa hakim kemudian mengatakan nggak berwenang untuk pembuktian itu? Saya kira ada kaitannya tadi dengan masalah independensi peradilan. Kalau itu kita udah menyerah. Independensi peradilan itu menghadapi tidak usah seorang presiden, seorang pejabat tinggi pun yang memiliki kekuasaan, apalagi memiliki kekuasaan penyidikan misalnya, itu sangat mengkhawatirkan mereka karena mungkin ya bolehlah dikatakan semua dia punya integritas itu sudah bisa terbuka secara lebar dan bisa dengan mudah diintervensi dengan suatu ungkapan apapun sehingga dia tidak mampu mempertahankan independensi yang menjadi syarat untuk dia bisa netral, imparsial. Itu yang menjadi problem pokok kita sekarang. Artinya ini kan hancur. Ini kan sebenarnya bukan karena tidak bisa, tapi karena pengadilannya nggak berani. Kan? Kalau misalnya, karena saya tahu teman-teman ini itu mintanya lebih. Jadi tidak hanya pernyataan ijazahnya palsu atau tidak, tapi juga memberhentikan dan lain sebagainya yang memang bukan wewenang pengadilan. Tetapi kan sebagai hakim kan saya bisa mengabulkan sebagian kan? Ya betul. Kan tidak harus kemudian ditolak semuanya. Wah, ini soal keaslian dokumen ini kan wilayah saya. Ya betul. Iya, kenapa saya tidak mengatakan bahwa saya tidak berwenang gitu? Nah, di sini sebenarnya banyak juga yang bukan sebenarnya alasan yang dia ajukan, tetapi pakai alasan orang lain bahwa kalau di dalam perdata itu seolah-olah bahwa seorang yang mendalilkan wajib membuktikan. Itu benar. Tetapi di dalam kepentingan publik yang tersangkut, di mana dahulu sebenarnya sejarah daripada dalil ini bahwa yang mendalilkan harus membuktikan adalah dari segi penemuan-penemuan baru di zaman dahulu yang dikemukakannya sebagai satu dalil, dia diwajibkan membuktikan itu. Jadi tidak ada orang yang berkepentingan untuk membantah. Kalau ada adalah ilmuwan misalnya yang sama yang menganggap itu tidak benar, dia membantah. Tetapi ini dibawa kemudian ke dalam teori pembuktian di bidang hukum, tetapi dia menggunakan itu bahwa siapa yang mendalilkan harus membuktikan, yang itu adalah terbatas kepada perkara-perkara perdata yang bersifat privat, individual. Tetapi ketika menyentuh kepentingan publik nggak bisa begitu. Tidak bisa begitu. Dia harus menunjukkan juga bahwa itu tidak benar. Ini yang benar kan? Itu sebenarnya di dalam pemilihan presiden juga sengketa di MK. Itu dalil yang dikutip seolah-olah pemohon harus membuktikan seluruhnya. Karena apa? Tidak bisa dipakai untuk membela kepentingan publik karena mereka yang memegang data-data yang ada yang penting untuk membuktikan bukan daripada pemohon. Misalnya ada pada pemerintah. Dan itu tidak fair jadinya. Tidak fair. Misalnya data bansos. Mana ada dari calon atau misalnya lalu kalau kita nyolong kena pasal bahwa
yang namanya bukti itu harus mendapatkan secara sah kan? Iya. Kalau jadi kan kita nyolong tidak misalnya, bisa nyolong data itu kan kita curi. Karena argumennya itu landasannya bahwa yang bisa dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum itu yang bisa digunakan. Oleh karena itulah MK dalam terakhir kan sudah menggeser sedikit. Sebenarnya di perdata pun ada itu untuk prinsip keadilan. Siapa yang menguasai data, dia bisa digeser beban pembuktian kepada dia. Di MK itu sudah dipakai. Tetapi masih di MK waktu yang lalu saya dengar masih dipergunakan betul bahwa dalil yang di zaman Masehi itu zaman Plato. Zaman Plato masih dipakai, tapi itu adalah dalil-dalil ilmu yang juga terbatas kepentingan publiknya waktu itu. Tetapi kalau dia menyangkut kepentingan publik seperti sekarang, di mana fact matters tadi itu, kebenaran itu penting untuk membebaskan kita dari masalah-masalah besar ini, maka bukan hanya yang mengajukan, yang membuktikan, tetapi lawan juga yang menguasai data. Yang menguasai data harus menyatakan buktinya. Pak Maru, kalau kita mengatakan ketika Presiden Jokowi masih berkuasa saja sebenarnya, hakim bisa membatasi diri hanya untuk soal dokumen boleh. Itu asli atau tidak. Dan itu wewenangnya. Iya. Maka apalagi ketika tidak berkuasa seperti ini, tambah boleh harusnya. Seharusnya dari sudut apa tadi ada kemungkinannya kekangan terhadap independensi dan imparsialitas, ancamannya itu sudah lebih jauh lah. Maksud saya, kalau mereka mengatakan bahwa kami tidak berwenang, itu namanya tidak masuk akal. Tapi lebih baik hakim mengatakan kami diancam. Ya, kalau dia bilang tidak berwenang, siapa dong yang berwenang? Peradilan itu harus menerima, tidak bisa menolak. Apalagi kalau sekarang ini Pak Refli, periksalah data semua perkara di pengadilan. Barangkali itu angka NO itu tidak dapat diterima, itu sangat besar adalah alasan untuk mengelak. Iya, biasanya untuk buang badan. Itu hampir saya buat sekarang penelitian dulu. Dari misalnya 30.000 perkara yang masuk dan diputus Mahkamah Agung itu, berapa yang itu adalah satu perkara yang di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi atau tingkat pertama dan tingkat banding dinyatakan NO, ditolak verklaar. Nah ada satu soal lagi. Sekarang kita berharap di proses perdata dan proses pidananya. Kalau perdata kan sudah ada yang namanya gugatan perbuatan melawan hukum di PN Surakarta, diajukan oleh Dr. Taufik, seorang ahli pidana. Sekarang nanti tanggal 30 nanti tahapnya mediasi. Kata mediatornya yang kebetulan diangkat dari pihak non pengadilan, dia mengatakan kita pengennya win-win solution. Saya mengatakan win-win solution itu kalau masalah utang piutang, masalah antar pribadi bisa. Tapi kalau aspeknya ada publik begini, win-win solusinya di mana? Oh, tidak ada. Jadi itu agak keliru kalau di dalam soal ganti rugi mengenai jumlah, mengenai tingkat pertanggungjawaban di dalam soal pribadi, itu adalah sesuatu yang mungkin win-win solution. Sepakatilah berapa Anda mau bayar saya, sudahlah. Atau dia dalam utang piutang, gue nggak sanggup lagi men. Berapa tinggal ini untuk itu segini. Atau sisanya saya cicil. Sisanya dicicil. Jadi itu win-win solution itu tidak ada di dalam masalah publik. Walaupun ini masuknya gugatan perdata, tetapi ini public matter sebenarnya. Ini menjadi masalah sebenarnya. Ini adalah bagaimana kita mengetahui kebenaran itu untuk membebaskan dari kegelapan masalah ini. Truth matters, kan? It will set you free. Banyak masalah bangsa Anda perhatikan buntut daripada leadership yang mentolerir palsu-memalsu seperti ini. Itu Anda tentu akan melihat di kita lihat multiplier effect-nya kan. Nanti anak-anak kecil bilang seperti ungkapan, loh ini ijazah saya ini kalau asli gubernur saya. Kalau asli gubernur, kalau tidak asli ya bupati, wali. Atau ada orang bilang, ini kata yang jual asli. Ini aja bercanda. Tapi yang jadi masalah adalah berarti mediasi itu hanya satu saja. Yaitu apakah pihak Jokowi dan pihak tergugat lainnya mau menunjukkan
datanya atau tidak. Kan begitu Saya kan? kira itu. Jadi Itu kesepakatan yang harus dicapai secara voluntarily. Maukah misalnya pihak menerima bahwa inilah ijazah itu kan? Iya. Tetapi tentang bahwa itu bagaimana nanti hasilnya itu persoalan lain. Tetapi tidak bisa mensepakati bahwa tidak boleh dipersoalkan itu asli atau tidak. Karena itulah inti. Itulah inti. Problemnya kan. Oke. Jadi mudah-mudahan nanti kita memberikan, katakanlah ini didengar Hakim Pengadilan Negeri Surakarta. Bro Hakim, kita bilang, jangan Anda buang badan lagi ya. Minimal untuk penggunaan dokumen yang dipalsukan atau membuat palsu dan lain sebagainya, Anda memiliki kewenangan mutlak di sana. Jangan bilang bahwa Anda tidak berwenang. Kecuali tadi ada tambahan-tambahan ganti rugi 7.000 triliun dan lain sebagainya. Ya barangkali itu kita tahu lah, itu nggak mungkin lah ya kan. Atau misalnya macam-macam. Tapi paling tidak menentukan bahwa itu asli atau tidak itu sepenuhnya di bawah kontrol Anda. Soal konsekuensinya kan bisa nanti tata negara bekerja kan. Nanti mungkin ada keputusan DPR lah, ada undang-undang lah atau apa dan lain sebagainya. Oke, itu ranah perdata. Ada lagi Pak Maru, mau Pak Maru jelaskan soal ranah perdata sebelum saya masuk ranah pidana yang kemudian dipakai sebagai fight back gini. Selesaikan dulu ranah perdatanya. Ada tambahan tidak? Ya, saya kira kalau misalnya di ranah perdata itu suatu kesepakatan itu yang menimbulkan perikatan itu bisa batal jikalau misalnya suatu kesepakatan itu atau perikatan itu lahir karena adanya 3 itu. Kalau mahasiswa hukum sangat ingat itu bidang perdata. Duang, dipaksa kan, dwaling, ya kan, kekeliruan, ya kan. Tapi yang ketiga bedroh, tipu daya. Nah 3 ini kalau kita mengatakan ada suatu dalil yang bisa terbukti bahwa dasar keikutsertaan seseorang itu untuk menjabat itu atau mendapat apa yang dikatakan perikatan dengan suatu prestasi dengan kontraprestasi dari pihak-pihak yang ada, ini bisa batal kalau bisa terbukti bahwa apa yang menjadi persoalan di dalam topik yang kita bicarakan itu bahwa dia adalah suatu tipu daya. Misalnya saya ikut syarat kontestasi, ya kan? Syaratnya antara lain bahwa saya penduduk di daerah ini misalnya, tapi saya buat tidak benar itu sebenarnya kan. Ya, kan banyak itu di dalam pemilu yang kita periksa di masa lalu juga bagaimana dikerahkan dari kampung lain yang beda wilayah hukumnya masuk untuk memilih di situ. Nah itu merupakan suatu bedroh yang dikatakan itu dia menyebabkan suatu perikatan yang muncul dengan hak-hak itu dengan sendirinya akan batal demi hukum. Tetapi memang kalau melihat dalam jabatan presiden atau pemerintahan itu dia harus kita lihat dari sudut hukum publik. Hukum publik itu dari sudut hukum tata negara maupun hukum tata usaha negara. Saya kira juga di dalam memenuhi atau membuat satu keputusan tun dalam suatu proses administrasi negara dalam pemerintahan juga bahwa satu keputusan yang dilahirkan itu bisa batal karena tanpa wewenang atau karena ada keliruan atau karena ada paksaan dan lain sebagainya itu akan menyebabkan apa yang disebutkan contrarius actus. Siapa yang mengeluarkan putusan bisa dia memutuskan itu kembali batal kan? Tetapi bisa melalui pengadilan. Oke, Pak Maru, tapi memang nanti besar sekali ya konsekuensinya. Saya membayangkan sesuatu yang sifatnya ke depan ya. Atau sesuatu yang sudah di belakang. Barangkali kalau sesuatu yang di belakang kita harus banyak berdiskusi secara lebih detail ya. Perbuatan-perbuatan mana saja yang batal atau perlu dibatalkan misalnya kalau ada pernyataan batal. Tapi yang kedepannya itu kan ada beberapa hal kan yang bisa dibatalkan. Misalnya pensiun kan ke depan itu. Kemudian jatah rumah yang harus dibangunkan, hak-haknya lah. Hak-hak dia itu kan ke depan.
ke depan juga adalah catatan sejarah yang paling gampang bahwa saya adalah the President of Republic of Indonesia. Kalau seandainya misalnya anak cucu kemudian di stop, ini presiden yang dicoret, presiden yang tidak diakui, kan masih dampaknya masih ke depan kan? Masih banyak itu ke depan. Nah menurut Pak Maru ya, seandainya nanti tiba-tiba benar ijazah mantan Presiden Jokowi ini katakanlah tidak benar, maka kan secara teoritis sesungguhnya dia tidak memenuhi syarat sebagai gubernur, sebelumnya wali kota dan presiden tentunya. Kira-kira hal-hal apa saja yang kemudian menjadi dampak ikutannya sehingga ada kepastian hukumnya? Nanti saya khawatir yang baik pun tidak benar. Pak Maru mendapatkan misalnya, jangan Pak Maru, rekan-rekan Pak Maru mendapatkan SK Presiden. SK Presiden, Pak Maru masih Pak Jokowi enggak ya? Tidaklah. Oh tidak. Pak SBY. Pak SBY ada mendapatkan semua perbuatan itu tidak sah. Lalu kemudian saya yang mengajukan gugatan ya kebetulan menang, nggak sah juga. Maka semua tidak sah jadinya. Kan karena itu kan ada reasonable, rasionalitas, hal-hal apa saja yang kira-kira punya dampak hukum, baik dia regresif, retroaktif maupun yang prospektif. Silakan Pak Maru. Iya. Tapi kalau memang ini besar sekali ya mungkin kita 1, 2, 3 contoh aja. Jadi sebenarnya kita bisa gamang ini di dalam menghadapi ini ya. Iya. Kalau misalnya ini menjadi terwujud suatu sengketa yang harus diputus. Mudah-mudahanlah bahwa dalil daripada Pak Rismon ini sama siapa namanya Roy Suryo dan Ibu Tifa itu tidak benar, karena kalau benar berat sekali. Kalau kita bisa bandingkan seperti ini, suatu keadaan yang timbul dari suatu tipu daya, atau kalau kita lihat di tun itu ada kepalsuan dan lain sebagainya, itu bisa menjadi akibatnya yang disebutkan ada 2 kategori. Dia bisa nitik kalau bila dibilang void ab initio, sejak awal semua batal apa yang dilakukan, itu dahsyat kan. Tetapi tentu ada putusan MK pernah begitu mengenai soal penghitungan tahap 3 dan tahap 4. Karena kalau tidak dimulai dari undang-undang itu diundangkan, maka tidak ada gunanya itu putusan MK itu kan. Karena memang dikatakan itu juga di dalam soal pidana. Kalau dia sudah dinyatakan melanggar konstitusi, bertentangan dengan konstitusi, dampaknya itu sejak awal semua juga yang dihukum dengan pasal itu tidak bisa. Iya, harusnya dibebaskan. Harusnya dibebaskan, tapi dahsyat. Oleh karena itu di dalam masalah-masalah seperti ini, nitik atau void ab initio itu sangat terbatas dia sebenarnya. Tergantung juga beberapa keadaan di mana dia kemudian bergeser. Apa yang dikatakan bahwa beberapa hal atau dampak akibat itu bisa dibatalkan yang disebutkan vernietigbaar. Itu kalau bahasa Belandanya seperti itu. Vernietigbaar itu seperti misalnya hal-hal yang dikatakan tadi. Seorang yang memperoleh pegawai negeri yang kemudian ternyata sebenarnya palsu. Ya syarat-syaratnya semua dipalsukan. Maka dia boleh dikatakan seharusnya dari sejak awal semua hak-hak yang dia peroleh dan kedudukannya, jabatannya itu namanya batal. Tetapi dia akan dipilih nanti kalau ada misalnya yang menyangkut sudah dalam jabatan itu, dia membuat suatu kebijakan-kebijakan yang menyangkut pihak ketiga yang dampaknya menjadi lebih luas daripada dia, itu menjadi tidak bisa Jadi intinya adalah hanya terbatas pada dia saja, tidak ada multiplier efeknya. Tidak boleh berakibat kepada orang lain, yang apalagi yang beritikat baik, yang tidak ada masalah. Yang tidak ada masalah. Jadi oleh karena itu, apa yang bisa terjadi kepada seseorang yang ternyata melakukan hal seperti ini, ya tentu misalnya dalam hubungan timbal balik seorang pejabat, katakanlah pegawai negeri dengan negara, yang pegawai negeri harus melakukan tugasnya sesuai dengan tupoksinya, tapi negara kemudian memberikan gaji, pendapatan yang lain, fasilitas yang lain, itu secara timbal balik. Kalau ini memang ternyata
tidak sah, maka inilah bagian-bagian yang juga menjadi batal demi hukum. Pendapatan dia kah? Itu harus kembali karena itu bukan hak dia, kira-kira begitu. Gaji kah? Fasilitas dan lain sebagainya. Ini atau kalau dalam konteks katakanlah ya, misalnya terbukti ijazah palsu mantan presiden ini, maka saya membayangkan pihak ketiga yang tidak berniat baik, ya kan, itu bisa juga dikenakan pembatalan dengan pengembalian haknya. Misal ya, ada seorang pembantunya yang memang membantu untuk karena kekuasaannya, karena relasinya membantu untuk adanya ijazah palsu ini misal. Ya, saya berharap pengadilan juga merefer orang tersebut sebagai orang yang tidak sah dan harus mengembalikan hak-hak yang sudah dia ambil. Oh iya, kalau dia misalnya apa yang disebutkan itu memalsukan, itu kan ada dua kategorinya. Memalsukan dan menggunakan surat palsu. Jadi bisa dua pihak yang berbeda. Bisa juga kadang-kadang dia memalsukan, dia menggunakan. Tapi di dalam kategori seperti ini, tentu kalau memang ini ternyata kategorinya bisa menjadi sesuatu surat yang tidak sah, maka yang membantu juga dia akan terdampak oleh hal-hal seperti itu. Tetapi kategorinya tentu harus dinyatakan dulu dia bahwa dia dulu yang membuat surat itu. Jadi pasal 263 itu ada ayat 123 yang membuat dan menggunakan. Nanti lalu dengan ini kita akan masuk aspek pidananya. Nah, kan karena aspek pidana yang kemudian bisa memutuskan itu kan, siapa yang bersalah. Pak Marum, kalau kita bicara aspek pidana kan ada dua. Pertama, pengaduan dari pihak masyarakat, tentu ini bukan delik aduan sesungguhnya. Jadi yang namanya penegak hukum bisa melakukan penyelidikan dan penyidikan. Betul. Tapi biasanya dalam hidup kita di negara Konoha ini, kalau nggak diadukan, nggak akan bergerak itu barang, ya kan? Kecuali tadi ada pesanan penguasa atau kekuasaan. Nah sekarang teman-teman yang eager pengen tahu soal ijazah asli ini, ijazah lah, itu merasa pesimis untuk membuat LP. Kemarin saya interview dengan Rizal Fadila. Kalau kita bikin LP, laporan polisi, nggak akan diterima. Tapi kalau pihak sono cepat sekali diterimanya katanya. Maka kita hanya bicara, kita masukkan ke Dumas saja pengaduan masyarakat. Kalau pengaduan kan diterima saja. Jadi mereka sudah menyampaikan belasan bukti soal ijazah ini ke pengaduan masyarakat Bareskrim Mabes Polri. Sebenarnya kan kalau mau selesai dari aspek pidananya pemalsuan dokumen, kan Mabes Polri atau Bareskrim sudah bisa melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Apalagi ini kan barang mudah sesungguhnya. Bukan barang yang sulit, bukan mencari jarum di jerami kan. Betul. Tapi di sisi lain adalah mereka ini diadukan juga. Nah, untuk mereka diadukan juga, nanti kita skip dulu. Saya mau tanya soal aspek pidana yang sebenarnya kan wajar-wajar saja. Kalau warga negara mengadukan, entah itu mau Dumas atau melalui LP, mengenai peristiwa pidana ini. Yang diduga pidana ini kan tidak hanya aspek perdata saja, tapi juga ada aspek pidananya. Dan apalagi tidak lagi pakai article of impeachment, kecuali dia presiden. Nah pertanyaan saya, apa yang menghalangi secara teoritis bukan secara faktual penegak hukum untuk tidak menindaklanjuti ini? Padahal ini bukan delik aduan. Silakan Pak Maru. Ya, barangkali kita bisa melihat juga dalam struktur bernegara, kita mengetahui kan bahwa Kapolri itu adalah bawahan langsung daripada seorang presiden sampai juga misalnya Jaksa Agung. Tetapi sebenarnya di dalam sistem negara hukum mereka memiliki independensi sendiri untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan kemudian penuntutan. Hanya saja di dalam sistem negara hukum kita agak berbeda dengan di Australia. Penuntut umum di sana dikatakan dia adalah independen, tetapi independensinya itu diatur lagi dalam ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan. Apa yang dimaksud dengan independensi, seperti apa bentuknya dalam
dalam hubungan dengan seorang atasan. Misalnya seorang atasan tidak boleh mendikte ini jangan kau sidik atau ini sidik, tidak. Tetapi dia harus mendukung. Kalau ada laporan, itu menjadi kewajiban daripada penyidik melakukan mulai penyelidikan sampai penyidikan dan sampai dia misalnya menyampaikan kepada penuntut. Dan penuntut umum juga melakukan itu. Dan seorang presiden tidak boleh mengatakan hentikan itu. Itulah makna independensi juga lembaga-lembaga, tetapi dia memang bertanggung jawab. Kapolri bertanggung jawab kepada presiden, Jaksa Agung bertanggung jawab kepada presiden. Tapi secara kelembagaan dalam tugas hukum dia adalah independen. Nah inilah yang sepanjang sulit. Dia melakukannya dengan cara benar dan dengan profesional. Cara yang konstitusional, yang dan benar, yang konstitusional, legal. Dan di sini yang sulit barangkali ini karakteristik juga negara-negara berkembang barangkali, di mana kita keterhubungan kita, rasa terima kasih karena kita diangkat misalnya atau dipilih dari beberapa calon-calon, itu menyebabkan juga secara kelembagaan terpengaruh di dalam independensi itu, sehingga dia tidak bisa memisahkan apakah ini merupakan suatu tugas yang harus dipikul atau dia harus memiliki suatu hubungan yang katakanlah sifatnya kekeluargaan seperti itu. Dia wajib melakukan itu. Dan kita sebenarnya jaranglah di negara berkembang orang berani kehilangan jabatan untuk mempertahankan prinsip-prinsip konstitusi, meskipun sudah bersumpah begini akan menjalankan Undang-Undang Dasar 45 dan undang-undang serta peraturan perundang-undangan yang seluruh-seluruhnya di dalam praktek. Itu Anda perhatikan. Tidak hanya berbilang hari, berapa jam kemudian sudah dilanggar. Karena itu harus sebenarnya dipahamkan dan barangkali seorang presiden dan kepala negara yang bisa mengatakan itu. Your loyalty is not to me, but to the Constitution, kan? Jadi dia konstitusi itulah ukurannya. Sebenarnya secara simbolik barangkali Pak Jimli yang suka mengotak-atik ini, bahwa pemimpin kita sebenarnya konstitusi itu sendiri kan, dan simbolik tentunya yang harus bisa dipersonifikasi oleh seorang presiden ketika dia juga sudah bersumpah. Itu kalau dia tidak bengkok. Ya itulah artinya seluruhnya, dan itulah problem negara berkembang barangkali yang menjadi juga suatu pembelajaran apa yang dimaksud konstitusionalisme itu, dan bagi pejabat-pejabat tinggilah yang pertama-tama sebenarnya pembelajaran ini harus ditekankan. Jadi yang harus belajar Pancasila dan Undang-Undang Dasar itu adalah para pejabat, bukan rakyat. Bukan rakyat. Jadi kalau enggak, makanya saya menentang dulu yang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, karena dia berpretensi bahwa rakyat ini perlu dibina. Enggak, pejabat dulu yang dibina. Kalau itu saya setuju. Karena kalau kita baca pembukaan kan, kemudian daripada itu untuk membentuk pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa, maka disusunlah kemerdekaan dalam undang-undang yang tersusun dalam yang berdasarkan pada ketuhanan. Jadi pemerintah dulu sebenarnya. Iya, sebenarnya iya, karena apalagi di negara berkembang kan. Keteladanan itu adalah datang dari para pemimpin yang sudah tercerahkan. Oke. Karena itu saya ingin mengatakan, kalau misalnya pihak penegak hukum, kepolisian mengatakan kami tidak berwenang, itu keliru, ya kan? Kami tidak mendapatkan laporan, itu keliru juga, karena ini bukan delik aduan. Apalagi sudah ada pengaduan masyarakat walaupun bukan LP. Maka lebih baik mungkin petinggi kepolisian mengatakan kami tidak berani, lebih jujur aja kan? Itu yang berat, Tetapi dari segi apa yang dikatakan informasi, justru itulah mereka memiliki juga intel kan, intel untuk mengetahui informasi di rakyat di mana ada tindak pidana dan yang bukan delik aduan, dia tanpa laporan itu sudah bisa mengetahui adanya dan melakukan. Yang susahnya adalah nanti pada segmen berikutnya ini saya ingin mengatakan, yang akan diintelin tuh orang kayak kita. Yang membahas secara ilmiah, secara akademik, mudah-mudahan begitu kan. Bukan orang yang kemudian diduga melakukan tindak pidana. Oke.